Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Sebelum kita lanjutkan dialog kita di studio, saya akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kemacetan yang dihadapi pemudik saat arus balik yang terjadi dan juga bagaimana kemudian dampaknya. Kita sudah terhubung dengan Leo Chandra yang akan mengabarkan bagaimana situasi di Tol Cikampek. Leo, silakan dengan laporan Anda. Ya, Celia dan juga Nadila serta pemirsa TV One, memang saat ini memang H+3 Lebaran sudah mulai dipenuhi oleh pemudik yang kemudian balik ke arah Jakarta melalui sejumlah tempat yang ada di Jawa Barat. Dan mereka juga melalui gerbang tol Cikampek yang merupakan sampai saat ini informasinya ada sebanyak 22.500 lebih kendaraan yang kemudian melalui dari gerbang tol Jakarta Cikampek ini. Dan sejumlah peningkatan juga terjadi sejak tadi pagi hingga siang ini. Dan lantas seperti apa ini Celia dan juga Nadila, saya akan mengajak Anda bagaimana nih untuk para pemudik juga kemudian bagaimana mempersiapkan diri mereka, kemudian apa saja yang mereka bawa mulai dari keluarga dan barang-barang bawaan Anda, serta dari mana saja mereka. Kita akan langsung aja tanya ke narasumber saya. Halo, selamat siang Ibu, apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Dengan Ibu siapa, Bu? Eli. Ibu, ini kan memilih rest area kilometer 65. Ya. Sebelumnya dari mana, Bu? Ini kilometer 62. Nah, 62 ya. Sebelumnya dari mana? Sebelumnya dari Sumedang mau ke arah Jakarta. Okay. Nah, terus ke sini waktu liburan itu sama siapa aja, Bu? Sama keluarga, ada suami, ada kakak, ada papa mertua, sama anak. Nah, kemudian Bu, saya pengen nanya juga, bagaimana Bu untuk situasi kondisi mudik tahun 2025 ini? Kondisi mudik tahun 2020 ini sangat berkesan ya, semuanya kita kumpul keluarga, di perjalanan juga oke, nggak terlalu padat juga ya, lancar semuanya. Oke. Dan kemudian Bu, tahu nggak adanya informasi tentang diskon tarif tol yang juga diberlakukan sebesar 20% nih potongannya, Bu? Bagaimana nih Ibu sebagai pemudik juga merasakankah dengan adanya diskon tarif tol itu untuk memudahkan dalam mudik lebaran ini? Ya, betul, memudahkan sekali ya diskon tarif tol saat ini ya untuk para pemudik kita yang pulang kampung buat ketemu keluarga di sana. Oke. Bu, sejauh ini saya juga pengen tahu Bu, apa saja yang Ibu siapkan untuk anggota keluarga nih? Persiapan mudiknya seperti apa aja? Persiapannya banyak ya, kita untuk bagi-bagi THR, kita bagi-bagiin kayak sembako untuk keluarga, untuk ketemunya, semuanya deh pokoknya kita persiapan dengan baik ya untuk tahun 2025 ini untuk mudik ke sana. Oke, terima kasih Bu Eli. Saya doakan semoga Ibu dan keluarga sampai ke Jakarta sehat tanpa kekurangan satu apapun. Oke, saya akan ajak Celia dan juga Nadila serta pemirsa untuk bergeser ke keluarga yang satu ini. Assalamualaikum, ada Ibu siapa dan Ibu Bapak siapa nih? Ibu Fatma. Oh, Ibu Fatma, ini Bapak siapa? Iwan. Oke. Bu, ini kan lagi mau balik ke Jakarta. Dari mana liburannya? Dari Cirebon. Cirebon. Gimana Bu Cirebon, Bu? Bisa diceritakan, Bu? Wah, seru. Lancar. Nah, kalau misalnya bisa dilihat nih, lihat nih keluarga dari Ibu Fatmawati dan Pak Iwan nih. Waduh. Pak Iwan, bisa diceritakan ada berapa anggota keluarga yang mudik tahun ini? 10 orang dalam berapa mobil nih, Pak? Satu mobil. Ya. Artinya nih Bapak udah kelebihan muatan nih, Pak. Ya, harusnya dilarang, tapi terpaksa. Pak, persiapannya apa aja nih, Pak? Dari kesiapan mobil apa segala? Tidur saja, cukup tidur, istirahat penting gitu aja. Oke. Kalau Bu Fatmawati terakhir nih, Bu, bagaimana Ibu memaknai tahun Lebaran tahun ini, Bu? Bagaimana? Alhamdulillah bisa kumpul bersilaturahmi sama keluarga. Oke, terima kasih Bu Fatmawati dan Pak Iwan. Boleh dadah-dadah semuanya ke kamera. Oke, itu dia tadi liputan kami bagaimana juga antusias masyarakat yang hari ini mereka memilih untuk mudik ataupun kembali lagi ke Jakarta untuk siap melakukan aktivitas. Begitu Celia dan juga Nadila kembali ke studio. Oke, terima kasih Leo Chandra, laporannya langsung dari Cikampek. Selamat bertugas kembali. Oke, kita akan kembali ya. Kita kembali coba akan berdialog lagi terkait dengan kondisi keselamatan di arus balik kali ini. Kalau tadi kita lihat ini berarti di tol begitu ya, di tol Cikampek, di rest area kalau tadi kita lihat. Sebentar lagi akan dilakukan kontraflow. Apa saja yang perlu diantisipasi dengan kontraflow yang berlangsung ini? Apakah memang ini perlu menjadi tanda kutip harus menjadi perhatian dari para pemudik atau seperti apa? Oh, jelas sekali tepat. Dari sebentar lagi jam 2, rekayasa lalu lintas sudah diberlakukan sejak kilometer 414 sampai 70. Bahkan ada direncanakan sampai kilometer 36 Cikampek, Jakarta Cikampek ya. Nah,
di antara rekayasa lalu lintas ini bentuknya ini yang harus diperhatikan adalah ketika mereka pemudik memasuki jalur one way. Oke. One way khususnya kita tahu jalur B. Jalur B ini jalur normal, reguler. Jalur A itu harusnya yang ke Jawa ya, itu dipakai one way. Ini tingkatan risikonya atau exposure risk-nya lebih rendah dibandingkan kontraflow. Oke. Kita bicara di one way. Di one way yang di jalur A, yang dari Semarang, Batang menuju Cikampek, itu mereka menggunakan lajur A yang seharusnya dibalik kan. Artinya rest area mereka itu ada di sebelah kanan mereka di jalur cepat. Harusnya kan rest area itu sebelah kiri seperti normal dalam kondisi normal. Kita dari jalur cepat kita pindah-pindah pelan-pelan akhirnya keluar secara gradual atau bertahap. Tetapi ketika one way diberlakukan, rest area itu ada di jalur kanan yang notabene saat itu diberlakukan one way. Jadi orang cepat. Sehingga para pengemudi juga harus berhati-hati ketika mereka mau mendapatkan akses yang terbatas tadi, yaitu ke rest area atau apa saja, isi refuel dan lain-lain. Nah, jalur one way ini, rekayasa one way ini cukup panjang daripada rekayasa yang lain. Nah, memang akan menimbulkan keletihan yang lebih dibandingkan jalur reguler, karena orang nggak terbiasa. Orang tidak terbiasa itu secara humanis kan langsung stres, tidak nyaman, ditambah lagi kita sudah melakukan ngeluarin stamina kita, energi kita pada saat Lebaran kemarin dan menjelang mudik ini udah luar biasa. Pramudik aja mereka udah capek mental, capek fisik, mental dan fisik, ya. Kemudian pulang lagi mereka masuk di jalur one way. Mereka harus lebih fokus, ini akan menyedot stamina mereka. Artinya pada saat mereka stres, kemampuan asesmennya atau kemampuan kognitifnya mereka turun. Otomatis peluang kesalahan akan besar. Ini berbanding lurus dengan kecelakaan. Oke. Nah kemudian di dalam jalur rekayasa ini ketemu yang namanya kontraflow. Kontraflow didesain, ditetapkan awalnya di kilometer 70 Cikampek ke Jakarta ke kilometer 40. Sekitar 23 kilometer. Pendek tapi cukup stres. Kenapa? Satu jalur. Sedangkan jalur lain, dua jalurnya adalah jalur reguler. Nah ini tambah stres orang. Dan peluang kecelakaan adu kambing depan-depan, di mana kita kenal adalah kecelakaan yang paling terburuk, paling terburuk dari segala kecelakaan adalah adu kambing, karena dua energi ketemu. Itu dihadapi. Oleh karena itu apa yang harus disikapi, mitigasinya adalah mereka harus betul-betul memilih. Kalau boleh, waktu ada pemisahan lajur, mereka tetap di lajur regulernya mereka. Jangan masuk ke kontraflow gitu. Karena kontraflow betul-betul fisik gitu ya. Fisik ini, fisik gitu. Yang kuat begitu ya Pak. Cuman satu jalur begitu ya. Dan ini bukan rel kereta api. Tapi Pak Yusri, mohon maaf saya potong. Ini kalau misalnya kondisi kendaraan seperti apa yang kemudian harus kita persiapkan? Karena ini juga kontraflow yang panjang begitu ya. Nah, betul. Dan juga kondisi kesehatannya Pak. Yang ini cocok bagi yang belum pulang, belum balik. Mereka harus memastikan kondisi kendaraan, karena kendaraan ini merupakan komponen utama vital di dalam perjalanan mudik ketika mereka menggunakan tol. Kita tahu tol itu aksesnya terbatas. Kita tahu tol itu kecepatannya lebih tinggi daripada jalur-jalur biasa. Jadi kita tahu resiko di tol, kecelakaan fatal dalam konteks fatal itu lebih besar, lebih besar dibandingkan di jalur biasa yang stop and go karena ada lubang, ada orang nyebrang, ada kendaraan tradisional seperti becak, motor dan lain-lain kan, sehingga stop and go, sehingga massa yang dibawa atau energi yang dibawa oleh kendaraan itu akibat kecepatan massa tadi tidak sebesar di tol yang konstan, lebih cepat. Nah, oleh karena itu tadi ketika mereka menetapkan mereka harus masuk tol, komponen yang lain harus diperiksa. Sebagai komponen utama adalah kendaraannya, kondisi mesinnya, kondisi remnya, kondisi elektriknya, seperti wiper lampunya ya. Ini akan membantu mereka.
Kalau ada masalah aja atau mereka tidak yakin kondisinya, ini nggak usah bilang ada masalah. Yang dia bawa ini dia nggak tahu kondisi kendaraannya. Stres nggak? Kita normal, stres kan? Setiap stres yang muncul itu akan menyedot stamina kita. Sedangkan kita punya outstanding harus sampai di rumah yang masih ratusan kilo lagi. Oke, baik. Artinya memang ya Nadila ya, kita harus mengecek kendaraan. Persiapan yang kompleks harus dilakukan ya Pak Yusri. Komprehensif. Oke, terima kasih Pak Yusri sudah bergabung dan bercerita, memberikan penjelasan kepada kami bagaimana caranya agar keselamatan perjalanan ini bisa kita dapatkan begitu. Terima kasih Pak Yusri sudah bergabung bersama kami dan pemirsa. Tentunya kami juga akan menghadirkan kabar lainnya ya, di mana arus balik di jalur Gentong hingga Ciawi ini pemirsa